Bismillahirrahmanirrahim. Su'aul basurati utawi mencoronge mata hati. Iku yushiduka nyasehaken apa su'aul basurati ka ing sira kurbahu ing kedekatane Gusti Allah minka saking sira. Wa ainul basrati utawi mata hati iku yushiduka nyasehaken apa ainul basura ka ing sira ada maka ing ora ananane sira liwujudihi karena wujude Gusti Allah. Wa hakul basurati utawi hakikat basirah hakikat mata hati iku yushidu nyaksekaken apa hakul basura ka ing sira wujudahu ing wujude Gusti Allah la ada maka ora ranane sira wala wujudaka lan ora ana wujude ira. Su'aul basurati yushiduka qurbahu minka wa ainul basurati yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basurati yushiduka wujudahu la ada maka wala wujudaka. Sinar mata hati membuatmu menyaksikan kedekatannya denganmu. Kemudian penglihatan mata hati membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya. Kemudian hakikat mata hati membuatmu menyaksikan keberadaannya, bukan ketiadaanmu, dan bukan pula keberadaan. Saudaraku, di sini ada 3 cahaya. 3 cahaya yang merupakan cahaya batin. Musannif Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi menjelaskan. Yang pertama dikatakan nurul aqli yang kita kenal juga dengan ilmul yakin. Cahaya yang kedua yakni nurul ilmi yang disebut juga dengan ainul yakin. Kemudian cahaya yang ketiga yakni nurul haqi yang disebut juga hakul yakin. Ketiga cahaya ini masuk ke dalam diri kita. Dan ketiga cahaya ini adalah alat untuk bagaimana seorang hamba kemudian bisa mengantarkan dirinya dalam upaya mengenal dirinya kepada Tuhannya. Artinya, ketiga cahaya ini dapat dijadikan sebagai sarana bagi hamba-hambanya yang beritikat menghadap Allah, beritikat kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang pada hakikatnya yang mengenalkan zatnya, yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya Allah sendiri. Artinya hamba tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan apapun sesuai dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi jelas bahwasanya hamba-hamba Allah, manusia katakan, tidaklah memiliki kemampuan apapun
tidak memiliki daya upaya apapun. Sehingga untuk mengenal Allah pun mereka tidak mungkin. Jadi secara hakikat Allah sendirilah yang akan memperkenalkan hambanya kepada zatnya. Hambanya yang kemudian kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku, seorang hamba yang kemudian mendapatkan ketiga cahaya, mendapatkan ketiga nur yang kemudian masuk ke dalam hatinya, maka cahaya yang pertama ketika masuk ke dalam batin seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan selalu sadar pengawasan Allah, merasa terkontrol, artinya selalu merasa dikontrol Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malu kepadanya. Ia juga merasa bahwa pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah luput dari, baik itu di saat ia melaksanakan perintahnya maupun di saat menjauhi larangan. Kemudian ketika seorang hamba telah mendapatkan cahaya yang kedua, jadi cahaya yang pertama itu adalah yang kita sebut dengan ilmul yakin atau nurul yakin. Ketika seseorang mendapatkan cahaya kedua, seorang hamba mendapatkan cahaya kedua, yakni ainul yakin. Apa yang bereaksi ketika seorang hamba mendapat cahaya kedua? Yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika mendapatkan cahaya tersebut adalah merasa ketiadaan segala yang wujud karena wujud Tuhan yang maha hak. Ia akan melihat bahwa alam semesta ini tidak ada dan tidak memedulikannya. Karena apa? Karena wujud alam semesta ini hanyalah akibat dari wujud yang maha maujud. Karena wujud hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangannya tak ada lagi yang dijadikan sandaran atau tempat berkeluh kesah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia hanya akan bertawakal kepadanya, ridho dan memasrahkan diri kepadanya. Kemudian yang ketiga, ketika seorang hamba telah mendapatkan atau terbukanya cahaya yang ketiga, yakni hakul yakin. Apa yang bereaksi dalam seorang hamba ketika mendapatkan cahaya ketiga, ya, hakul yakin, seorang hamba akan memiliki zat, akan memiliki jiwa yang suci. Ia akan merasa kefanaan secara total. Ia merasa ketiadaan secara total. Kefanaan yang abadi karena lulu dengan wujud Tuhan. Kemudian rahasia-rahasia ilahi pun, ya, rahasia ilahi pun terkuak di hadapan. Artinya akan terbongkar rahasia-rahasia Allah. Kemudian jika ia naik dari kefanaan total tersebut, ia akan menempati yang disebut dengan makom keabadian. Makom keabadian.
Nah, saudaraku, ini di hikmah yang ke-37. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari sebagai penulis, ya, sebagai musonif daripada kitab Al-Hikam, sekali lagi menjelaskan bahwasannya jika seorang hamba telah meraih ketiga cahaya tersebut, baik ilmul yakin, ainul yakin, ataupun hakul yakin, maka seorang hamba akan mengalami suatu kondisi batin, mengalami suatu jiwa di mana dia akan merasa bahwa sudah tidak ada lagi siapa-siapa dan tidak akan pernah merasa apapun siapapun. Alhasil dia sudah berada di dalam keabadian secara total. Ini pesan yang beliau sampaikan di dalam hikmah ke-37 kitab Hikam. Wallahu a'lam bishawab.